Cahaya fajar menyentuh pucuk-pucuk menara Masjid Raya Baitur Rahman, membiaskan warna keemasan yang megah di atas atap Istana Darut Dunya. Di Pelabuhan Bandar Aceh Darussalam, kesibukan telah dimulai sebelum ayam jantan berhenti berkokok. Aroma cengkih, lada hitam, dan udara asin laut menyatu, menciptakan parfum khas sebuah imperium yang sedang berada di puncak kejayaannya. Di dalam aula pertemuan yang luas, Sultan Iskandar Muda berdiri membelakangi pintu masuk. Matanya menatap tajam ke arah hamparan Selat Malaka dari balik jendela besar. Di sana, ratusan kapal dengan berbagai bendera mulai dari bulan bintang Turki hingga kapal-kapal dagang Eropa berayun tenang di atas gelombang. Namun, Sang Sultan tahu bahwa ketenangan itu hanyalah kulit luar. Langkah kaki yang tegas namun ringan bergema di lantai marmer. Laksamana Malahayati, sang panglima laut yang disegani, datang membawa kabar yang tidak mengenakan. Wajahnya yang tenang menyimpan kewaspadaan seorang pemangsa. Ia melaporkan adanya kapal-kapal tanpa identitas yang terlihat mengintai di sekitar perairan Delhi, menjaga jarak aman dari jangkauan meriam-meriam pesisir Aceh yang tersohor. Tak lama kemudian, seorang perwira muda bernama Teuku Ryan menyusul masuk dengan napas memburu. Darah mudanya mendidih mendengar laporan bahwa kapal dagang mereka telah dihadang secara ilegal. Dengan tangan yang terkepal pada hulu rencongnya, ia memohon izin untuk segera menyerang dan menenggelamkan siapapun yang berani mengusik kedaulatan Aceh. Sultan Iskandar Muda berbalik perlahan. Senyum tipis yang penuh wibawa tersungging di wajahnya. Ia tidak langsung memberi perintah perang. Baginya, kekuasaan bukan hanya tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang kecerdikan dalam membaca papan catur kekuasaan. Ia menasihati Ryan bahwa kemarahan yang membabi buta hanya akan menjerumuskan mereka ke dalam jebakan lawan yang lebih licik. Sultan kemudian memberikan perintah strategis. Ia menginstruksikan Malahayati untuk memimpin armada, termasuk pasukan Inong Bale yang legendaris, untuk mendekati kapal-kapal misterius tersebut dengan formasi sayap Raja Wali. Ryan diminta untuk ikut di bawah komando Sang Laksamana sebuah pelajaran tentang kesabaran dan taktik. Pagi itu, perintah telah dijatuhkan. Jangkar-jangkar mulai diangkat, dan layar-layar besar mulai terkembang. Di balik kemegahan perdagangan lada yang sedang berlangsung, sebuah bayangan konflik mulai merayap di ufuk timur, menguji seberapa kokoh kedaulatan yang telah dibangun oleh Sang Sultan. Lautan di lepas pantai Delhi tampak seperti hamparan perak yang luas di bawah terik matahari siang. Namun, ketenangan itu terbelah oleh deru ombak yang dihantam oleh haluan kapal-kapal perang Aceh. Laksamana Malahayati berdiri tegak di anjungan kapal induknya, matanya menyipit menembus kabut tipis di cakrawala. Di belakangnya, puluhan kapal cepat pasukan Inong Bale bergerak dalam formasi sayap Raja Wali yang sempurna, seolah siap mencengkeram mangsa. Teuku Ryan, yang berada di kapal pendamping, menggenggam erat pagar kayu kapal. Jantungnya berdegup kencang. Baginya, ini bukan sekadar tugas, melainkan pembuktian. Di kejauhan, 3 kapal besar tanpa bendera mulai terlihat. Kapal-kapal itu berukuran raksasa, dengan lambung hitam legam dan moncong-moncong meriam yang mulai menyembul dari balik jendela kayu. Mereka tidak berniat berdagang, gumam Malahayati pelan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada para pemberi sinyal. Tahan tembakan, biarkan mereka yang memulai dosa pertama di perairan ini. Tiba-tiba, ledakan dahsyat memecah kesunyian. Sebuah bola besi panas meluncur dari kapal misterius itu, menghantam permukaan air hanya beberapa depa dari kapal Ryan, menciptakan air mancur raksasa yang membasahi seluruh dek. "Tuanku Laksamana, mereka menyerang!" teriak Ryan dari kapalnya, menoleh ke arah Malahayati dengan mata yang menyala-nyala. Malahayati tidak goyah. Ia menunggu hingga jarak mereka benar-benar sempit, hingga ia bisa melihat warna mata para pelaut asing di seberang sana. Ketika kapal lawan bersiap untuk tembakan voli kedua, Malahayati menghentakkan kakinya ke dek kayu. "Sambar!" teriaknya lantang. Seketika, meriam-meriam Aceh yang terbuat dari perunggu murni menyalak serentak. Asap putih tebal menyelimuti lautan. Kapal-kapal Aceh yang lebih ramping dan lincah bermanuver dengan cepat, menghindari tembakan balasan lawan sambil terus menghujani mereka dengan peluru meriam. Ryan tidak menunggu lama. Begitu kapalnya merapat ke lambung kapal musuh, ia mencabut rencong emasnya dan melompat melewati pagar pembatas. "Demi kedaulatan Darussalam!" serunya, diikuti oleh puluhan prajurit yang haus akan keadilan. Pertempuran jarak dekat pecah di atas dek kapal hitam itu. Dentingan pedang dan rencong beradu dengan teriakan dalam berbagai bahasa.
Di tengah kekacauan, Ryan menyadari sesuatu yang janggal. Para pelaut ini mengenakan seragam yang disamarkan, namun di balik pakaian kumal mereka, terselip lencana perak berbentuk singa yang sangat ia kenali, sebuah tanda bahwa ini bukan sekadar bajak laut biasa, melainkan pasukan bayaran yang dikirim oleh kekuatan besar dari tanah jauh. Dari kejauhan, Malahayati mengamati jalannya pertempuran dengan tenang namun waspada. Ia tahu ini baru permulaan. Di balik 3 kapal ini, mungkin ada armada yang lebih besar yang sedang menunggu di balik kabut. Pertempuran laut pertama berhasil dimenangkan oleh Aceh, namun identitas musuh yang ternyata adalah pasukan bayaran terorganisir memberikan sinyal bahwa ada ancaman diplomatik yang lebih besar sedang mengintai kerajaan. Sultan Iskandar Muda duduk di singgasana gadingnya, menatap lencana perak berbentuk singa yang berhasil dirampas Ryan dari kapal musuh. Lencana itu diletakkan di atas meja rendah di hadapannya. Di sampingnya, berdiri seorang penasihat tua bertubuh tambun bernama orang kaya Maharaja Lela, yang selama ini dipercaya mengelola urusan logistik kerajaan. Lencana ini milik tentara bayaran dari barat, tuanku, ujar Maharaja Lela dengan suara rendah yang bergetar. Namun, hamba sangsi mereka berani datang sejauh ini tanpa ada pintu yang dibukakan dari dalam. Sultan tidak menjawab, matanya yang tajam seolah sedang menembus dinding istana. Ia tahu bahwa kekuasaan sebesar Aceh selalu mengundang dengki, bukan hanya dari luar, tapi juga dari mereka yang merasa bagian dari kue kekuasaan itu sendiri. Tak lama kemudian, Laksamana Malahayati masuk ke Balairung. Langkahnya tidak seringan biasanya. Ia membawa sebuah gulungan surat kecil yang ditemukan di saku salah satu tawanan perang. Tuanku, Malahayati memberi sembah. Surat ini ditulis dalam bahasa sandi yang biasa digunakan oleh para syah bandar kita. Isinya adalah jadwal patroli rutin armada Inong Bale di wilayah Delhi. Suasana seketika membeku. Jika musuh mengetahui jadwal patroli, itu artinya ada pengkhianat di tingkat tertinggi pemerintahan. Toku Ryan, yang berdiri di belakang Malahayati, menggeram pelan. Tangannya refleks menyentuh hulu rencongnya. Siapa yang memiliki akses ke jadwal itu, Laksamana? Tanya Sultan dengan nada suara yang sangat tenang, namun mematikan. Hanya segelintir orang, tuanku, jawab Malahayati sembari melirik tipis ke arah Maharaja Lela. Termasuk mereka yang mengurus perizinan kapal dagang di pelabuhan. Wajah Maharaja Lela memucat. Ia mulai berkeringat dingin meskipun angin laut berembus sejuk melalui celah jendela. Ampun, tuanku, Laksamana mungkin salah sangka. Hamba selalu setia. Sultan Iskandar Muda berdiri dari singgasananya, berjalan perlahan mendekati Maharaja Lela. Kesetiaan adalah mutiara yang paling mahal di kerajaan ini, Maharaja. Dan pengkhianatan adalah racun yang paling cepat membunuh. Sultan kemudian memerintahkan Ryan untuk menggeledah kediaman beberapa pejabat tinggi, termasuk gudang-gudang logistik di pelabuhan. Malam itu, di bawah rintik hujan yang mulai membasahi bumi serambi Mekah, sebuah rahasia besar terbongkar. Di balik peti-peti lada yang siap diekspor, Ryan menemukan peti-peti kayu berisi emas asing dan surat-surat perjanjian rahasia untuk menyerahkan pelabuhan Delhi kepada pihak asing sebagai imbalan atas penggulingan takhta. Pengkhianatan itu nyata, dan pelakunya bukan hanya satu orang, melainkan sebuah jaringan yang telah berakar. Sultan kini harus bertindak cepat sebelum fajar menyingsing, atau Aceh akan runtuh dari dalam sebelum musuh luar sempat melepaskan satu peluru meriam pun ke arah istana. Fokus cerita bergeser dari pertempuran fisik di laut ke pertempuran politik di dalam istana. Sultan berhasil mengendus adanya pengkhianatan besar yang melibatkan pejabat internal yang silau akan emas asing. Lonceng peringatan di menara pengawas tidak dibunyikan, namun gerak-gerik pasukan elit Inong Bale dan pengawal setia Sultan tampak seperti bayangan hitam yang menyusup di antara lorong-lorong kota. Sultan Iskandar Muda berdiri di balkon istana, mengamati dari kejauhan saat Toku Ryan memimpin pasukannya mengepung kediaman mewah Maharaja Lela. Di dalam rumahnya yang berhias ukiran kayu jati berlapis emas, Maharaja Lela sedang tergesa-gesa memasukkan pundi-pundi kepingan logam ke dalam peti kayu. Wajahnya yang pucat pasi terlihat semakin kuyu di bawah sinar lilin. Ia tahu, surat-surat rahasia yang ditemukan Ryan adalah vonis mati baginya. Mencoba melarikan diri, Maharaja. Suara Ryan menggelegar saat pintu depan hancur ditendang. Maharaja Lela terjatuh terduduk, tangannya gemetar memeluk peti emasnya. Ini tidak seperti yang kau lihat, Ryan. Aku hanya ingin menyelamatkan aset kerajaan. Simpan bicaramu untuk di hadapan Sultan, sahut Ryan dingin. Namun aku ragu beliau ingin mendengar suara seorang ular.
Sementara itu, di pelabuhan, Laksamana Malahayati melakukan pembersihan yang lebih strategis. Ia tidak hanya menangkap para pejabat korup, tetapi juga menyita 3 kapal asing yang bersandar secara ilegal. Dari interogasi cepat, ia mendapatkan informasi krusial, armada besar musuh yang sebenarnya, yang selama ini bersembunyi di balik kabut Delhi akan menyerbu Bandar Aceh saat fajar menyingsing, mengira bahwa pertahanan dalam kota sudah lumpuh oleh pengkhianatan Maharaja Lela. Malahayati segera menghadap Sultan di Balairung yang kini terasa sangat sunyi. "Tuanku, musuh akan tiba saat matahari terbit. Mereka mengira pintu gerbang akan dibuka dari dalam oleh para pengkhianat," lapor Malahayati. Sultan Iskandar muda memutar rencongnya, matanya berkilat penuh tekad. "Maka kita akan memberi mereka sambutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Biarkan mereka mengira rencana mereka berhasil. Kita akan menyalakan api di sepanjang pantai, namun bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai sumbu ledak." Sultan memerintahkan strategi jebakan naga laut. Kapal-kapal dagang kosong diisi dengan jerami dan minyak, dipasang di depan pelabuhan sebagai umpan. Pasukan pemanah dengan anak panah api disiagakan di balik tembok-tembok pertahanan yang tersembunyi. Malam itu, seluruh rakyat Aceh yang setia bersiap dalam diam. Tidak ada suara selain rintik hujan dan detak jantung para pejuang. Sultan Iskandar muda sendiri turun ke lapangan, mengenakan zirah perangnya yang legendaris, memastikan bahwa setiap meriam lada si Cupak telah terisi penuh. Saat awan hitam mulai menipis dan semburat merah muncul di ufuk timur, bayangan tiang-tiang kapal raksasa musuh mulai terlihat mendekat. Mereka datang dengan penuh percaya diri, tanpa tahu bahwa maut sedang menunggu di balik ketenangan pelabuhan Aceh. Pengkhianat internal telah diringkus, namun ancaman eksternal yang jauh lebih besar kini berada tepat di depan pintu gerbang. Sultan memutuskan untuk menggunakan informasi dari si pengkhianat sebagai senjata untuk menjebak armada besar musuh. Sultan Iskandar muda berdiri tegak di atas benteng tertinggi, jubah kebesarannya berkibar diterpa angin laut yang kencang. Di sampingnya, Laksamana Malahayati memegang kompas perak, matanya tak lepas dari pergerakan musuh. Di bawah sana, di balik semak-semak pesisir dan tembok-tembok rendah, ribuan prajurit Aceh menahan napas dalam kesunyian yang mematikan. "Mereka sudah masuk ke dalam, mulut naga, tuanku," bisik Malahayati. Kapal-kapal musuh mulai mendekati kapal-kapal dagang umpan yang sengaja ditinggalkan bersandar di dermaga luar. Saat kapal pemimpin musuh menurunkan sekoci, Sultan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke langit. Cahaya matahari pagi memantul di mata bilahnya. "Bakar!" seru Sultan dengan suara yang menggelegar. Seketika, Teuku Rayyan yang berada di garis depan melepaskan panah api pertama. Serentak, ratusan anak panah api meluncur membelah langit seperti hujan meteor. Kapal-kapal umpan yang telah diisi jerami dan minyak meledak hebat, menciptakan tembok api raksasa yang mengurung armada musuh di tengah teluk. Kepanikan melanda kapal-kapal asing itu. Mereka mencoba berputar haluan, namun ruang gerak mereka terkunci oleh api dan bangkai kapal yang membara. Saat itulah, meriam-meriam lada si Cupak yang tersembunyi di balik bukit-bukit pasir mulai menyalak. Dentuman meriam Aceh merobek lambung kapal musuh, mengirimkan deburan air dan serpihan kayu ke udara. "Serbu!" Malahayati memberi komando kepada pasukan Inong Bale. Puluhan perahu cepat meluncur dari balik tanjung, bergerak lincah di antara kapal-kapal raksasa musuh yang terjebak. Malahayati memimpin langsung penyerangan ke kapal induk lawan. Dengan kelincahan luar biasa, ia melompat ke dek musuh, rencongnya menari dengan kecepatan kilat, merubuhkan setiap lawan yang berani menghalang. Teuku Rayyan bertarung di sisi lain, menebus rasa bersalahnya atas kelalaian sebelumnya dengan keberanian yang tak tertandingi. Ia berhasil merebut bendera musuh dan melemparkannya ke laut, sebuah tanda simbolis bahwa kejayaan asing tak punya tempat di tanah rencong. Pertempuran berlangsung sengit hingga matahari tepat di atas kepala. Satu persatu kapal musuh tenggelam atau menyerah. Sisa-sisa armada mereka yang masih utuh terpaksa melarikan diri ke laut lepas, meninggalkan mimpi mereka untuk menguasai jalur lada Aceh. Sultan Iskandar muda turun dari benteng menuju pantai yang kini dipenuhi sorak-sorai kemenangan. Ia menghampiri Malahayati dan Rayyan yang bersimbah peluh namun tampak bangga. Sultan memandang ke arah laut, tempat asap hitam masih mengepul dari kejauhan. "Hari ini kita membuktikan," ujar Sultan dengan nada rendah namun penuh penekanan, "bahwa Aceh bukan sekadar nama di atas peta. Kita adalah karang yang takkan hancur oleh ombak, dan cahaya yang takkan padam oleh badai."
Selama kita bersatu dan waspada terhadap duri di dalam daging, takkan ada kekuatan yang mampu menaklukkan Darussalam. Kemenangan itu disambut dengan kumandang azan dan doa syukur yang bergema dari Masjid Raya Baitur Rahman. Aceh Darussalam tetap berdiri kokoh sebagai mercusuar kedaulatan di ujung Sumatera, menjaga kehormatan dan kekayaannya untuk generasi-generasi mendatang.